barang siapa ada di dalam Kristus, yaitu apa? Dikatakan di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Apakah itu benar-benar good news buat kita? Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, bahkan waktu yang indah, karena kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami menaikkan pujian kami, hati kami yang mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Dan Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus ini, biar Engkau berbicara kepada kami. Dan hari ini biar firman-Mu sekali lagi boleh datang kepada kami dan memberkati kami semua yang mencari Engkau, yang merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Biar kami boleh mendapatkan sekali lagi, Tuhan, keindahan kasih karunia-Mu buat kami semua. Keselamatan yang Tuhan beri buat kami. Dan hari ini, kami boleh mengerti sekali lagi, Yesus yang sudah bangkit dari kematian, menjadi berkat yang sangat besar, begitu indah, begitu luar biasa buat kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami terima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Ya. Dan saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama merenungkan tentang satu hal ini. Ya. Kebangkitan Tuhan. Saudara-saudara, tentu kebangkitan Tuhan seperti tadi disampaikan di Voice of Pentecost adalah sebuah fakta. Itu adalah suatu fakta yang diberitakan. It's called news. Nah, tetapi Alkitab, saudaraku, memberikan satu istilah yang lebih spesifik lagi tentang kebangkitan Tuhan. Yaitu kebangkitan Tuhan itu menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai Injil. Injil. Yang dalam bahasa Inggris, saudaraku, sebut gospel. Yang berasal dari bahasa Yunani, eukaryon, artinya good news. Nah, coba saudara, saya ingin kita renungkan sungguh-sungguh. Ya, saya ingin kita renungkan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan news. Saudara-saudara ya, berita. Ya, saudara buka radio ada berita, saudara buka televisi ada berita, saudara buka internet ada berita, saudara ambil surat kabar, majalah, berita di mana-mana. Nah, di tengah-tengah berita ini, saudara-saudara, semua berita yang kita dengar, ada satu berita yang spesifik, yang namanya berita baik, kabar baik. Saudara pernah dengar kabar baik? Apa contohnya? Ada diskon besar, yang kita sering sebut, saudaraku, sale, sale, saudaraku ya. Itu good news, saudaraku. Sebab apa, saudaraku? Sesuatu kita sebut good news, kalau itu ada dampak yang baik buat kita, itu namanya good news. Kalau tidak, saudara-saudara, itu hanya sekedar news. Bahkan ada, saudaraku, berita lain yang dampaknya buruk pada kita sebut bad news. Nah, saya ingin kita bertanya dalam diri kita semua hari ini. Kalau kita hari ini mengingat berita tentang kebangkitan Tuhan yang sudah disampaikan sejak 2000 tahun yang lalu, apakah itu benar-benar good news buat kita? Nah, saya beri contoh, saudara-saudara ya. Ada berita yang kurang lebih sama isinya, tetapi mendapatkan respon yang berbeda. Kalau saudara ingat drama hari Jumat 2 hari yang lalu, waktu saudaraku Barbie atau Barbara mendapat berita bahwa sahabatnya bisa dapat pekerjaan, saudara-saudara, is it a good news? Not at all. Bahkan buat dia makin dongkol, makin jengkel. Padahal buat temannya itu berita yang luar biasa. Saudaraku, tidak ada dampak. Tetapi kalau saudara bayangkan, kalau kita ini semua anak kecil, saudaraku ya, masih ya, maksudnya remaja lah ya, saudaraku, di satu keluarga. Lalu saudaraku, ayah kita pulang dan memberitahu kepada kita, aku memberitahu kepadamu, papa hari ini dapat kerjaan baru dengan gaji yang lebih besar. Saudara-saudara, itu bukan hanya news, it is good news for us children. Karena saudara-saudara, apa yang dialami oleh bapak kita itu akan berdampak buat kita.
Waktu Disa dapat pekerjaan, nasib Barbara tidak berubah sama sekali. Tapi waktu seorang ayah mendapatkan penghasilan lebih lagi, kehidupan seluruh keluarganya berubah. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara hari ini, Yesus bangkit dari kematian, Yesus bangkit dari kubur. Pertanyaannya, apakah kita melihat sebagai good news buat kita, atau is just a news? Dan saya ingin sampaikan pada saudara lewat firman Tuhan, supaya kita semua mengerti, dan saudaraku, kita semua hari ini bersama-sama kita berdoa supaya sungguh-sungguh lewat firman Tuhan, the news of resurrection becomes a really, really good news for us. Become extremely good news for us. Haleluya. Itu yang kita mesti berdoa, saudaraku, sehingga setiap kali kita ingat kematian kebangkitan Tuhan, it's not just a news, it's the best news for us Christian. Oke, mari kita baca sama-sama dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kolose pasal 3 pertama sampai dengan yang ke-6. Kalau saudara sudah mendapatkan Alkitab saudara, kita akan baca sama-sama. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara dari ayat firman Tuhan ini tentang satu tema, yaitu resurrection and transformation. Oke, kebangkitan Tuhan dan transformasi kehidupan kita. Oke, kita baca sama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, mengapa kebangkitan Kristus itu menjadi good news? Why the resurrection of Christ is good news? Karena kebangkitan Kristus itu membawa kebangkitan saudara dan saya. When Christ was raised from the dead, you and I were also raised from the dead. Dan saudaraku, sekarang apa yang kita mesti mengerti tentang kebangkitan kita? Itu bukan bicara, saudaraku, nanti kalau kita mati, kita mengalami kebangkitan. Bukan itu, saudaraku. Sebab Rasul Paulus tidak memakai kata future. Tensesnya tidak future, tetapi perfect present perfect tense, artinya sesuatu yang sudah terjadi. Nah, apa yang sudah terjadi di dalam jemaat Korintus yang saudaraku adalah yang terjadi dalam diri kita semua orang-orang percaya. Kebangkitan apa, saudaraku, yang kita alami di dalam Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus, yaitu saudaraku kebangkitan roh kita, di mana roh kita dihidupkan, kita mengalami, saudaraku, istilah-istilah yang dipakai dalam Alkitab, kita mengalami kelahiran kembali, kita mendapatkan kehidupan yang baru, saudara-saudara, kita mengalami keselamatan dalam Yesus. Itu semua, saudaraku, ilustrasikan oleh Rasul Paulus, saudaraku, dengan satu kata, yaitu kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kenapa Paulus pakai istilah ini, saudaraku? Ada satu yang penting. Sebab, saudaraku, dibangkitkan bersama dengan Kristus itu bicara soal, Paulus menyamakan, menganalogikan itu dengan bagaimana kebangkitan Kristus itu sendiri. Kalau saudara ingat, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara, maka, saudaraku, dia bangkit dengan tubuh yang berbeda dengan waktu dia mati. Yaitu dia pakai namanya tubuh kemuliaan. Dia bisa masuk dalam ruangan yang tertutup dengan rapat, saudaraku. Dia bisa berpindah satu tempat ke tempat yang lain dengan begitu cepat. Dia ada dalam tubuh kemuliaan. Artinya dia mendapatkan sesuatu yang baru, tubuh yang baru. Dan itu ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Paulus. Itu adalah gambaran rohani yang dipakai oleh Paulus, menggambarkan bahwa waktu kita percaya kepada Yesus, waktu kita, saudaraku, mengalami kebangkitan Kristus, kita mendapatkan hidup yang baru. New life. New life. Itu sebabnya 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, pertanyaannya adalah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus? Kalau saudara mundur satu pasal yang kedua, ayat yang ke-12,
Kolose pasal yang kedua ayat 12 dikatakan demikian. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Bahasa Inggrisnya through your faith in the working of God. Saudaraku, Allah bekerja, Allah membangkitkan kita, dan dari situ saudaraku timbul iman kepada Yesus. Dari situ kita bisa mengerti siapa Tuhan. Dari situ kita bisa percaya kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, pekerjaan Allah membangkitkan kita, itu adalah pekerjaan kasih karunia. Sebab apa saya katakan? Sebab itu adalah 100% pekerjaan Allah sendiri. Saudara-saudara, kebangkitan, membangkitkan saudaraku orang mati adalah pekerjaan 100% dari yang membangkitkan. Kalau saudara ingat dalam Yohanes pasal 11, di situ ada cerita saudaraku bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Saudara ingat ya? Tuhan Yesus pergi ke kubur Lazarus, lalu minta kubur itu batunya dibuka, saudaraku, penutup kubur dibuka. Lalu saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Lazarus? Lazarus, jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan bangkit. Apakah itu dikatakan Tuhan Yesus? Tidak, saudaraku ya. Lalu apalagi ceritanya, Lazarus, kalau engkau percaya kepadaku, angkat tangan kananmu, ya, dan taruh tangan kirimu di dadamu, saudaraku ya. Tidak demikian, tidak mungkin Lazarus bisa melakukan itu, dia mati. Apa yang Yesus katakan kepada Lazarus? Dia tidak minta sesuatu dari Lazarus. Dia tidak minta Lazarus melakukan sesuatu. Dia berkata, Lazarus, come out. Hidup kembali dan keluar dan hidup kembali, dan oleh kuasa Tuhan Lazarus bangkit dan dia keluar daripada kubur itu, saudaraku, walaupun dia masih dalam keadaan terbebat oleh kain kafan. Saudara-saudara, kebangkitan Lazarus adalah 100% pekerjaan daripada Tuhan Yesus, kuasa daripada Tuhan Yesus. Tidak adalah andil daripada Lazarus sedikit pun. Demikian, kebangkitan saudara dan saya adalah 100% pekerjaan Allah. Kasih karunia daripada Allah buat saudara dan saya. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, kita percaya bahwa kalau kita bisa selamat, itu adalah Allah yang memulai, dan Allah adalah Allah yang bekerja dengan sempurna. Kalau dia memulai, dia akan melanjutkan hingga sempurna. Itu saudaraku yang kita mesti percaya, itu kita mesti yakini. Nah, saya katakan tadi bahwa kalau kita sudah dibangkitkan, saudaraku, kita artinya mengalami kehidupan yang baru, yang tidak sama lagi dengan kehidupan yang lama. Dan untuk itu, saudara-saudara, untuk itu kehidupan yang baru, new life, harus punya new way of living, mempunyai cara hidup yang baru, tidak bisa dengan yang lama. Dan karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus kembali dalam ayat yang pertama, Kolose pasal 3 dikatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan, karena kamu sudah dibangkitkan, karena kamu sudah punya hidup yang baru, kamu harus hidup dengan cara hidup yang baru. Dan cara hidup yang baru adalah mencari perkara yang di atas. Itu adalah new way of living. Dan alasannya kenapa new way of living? Karena kita sudah punya new life di dalam diri kita. Oke? Jadi saudaraku perhatikan, kita punya new life lebih dulu, baru kita belajar new way of living. Saudara-saudara, tidak perlu kita belajar new way of living kalau kita tidak punya new life. What's the use? Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, engkau sudah punya kehidupan baru, engkau yang percaya, engkau yang mendapatkan kemurahan Allah, hidup cara hidup yang baru. Dan apa? Pikirkan perkara yang di atas. Nah, apa itu perkara di atas? Saudara-saudara, tentu orang bisa banyak menafsirkan bermacam-macam. Karena ini kata yang ambiguous ya, kata yang saudaraku bisa ditafsirkan bermacam-macam. Tetapi saudara-saudara, satu hal yang saya katakan bukan. Okay? This is not things above. Ini bukan membayangkan tentang surga. Mencari perkara di atas bukan membayangkan surga itu seperti apa, tempat yang indah permai, tempat yang menyenangkan, tempat di mana kita bisa bersenang-senang. Saudara-saudara, sama sekali bukan itu. Dan saudara-saudara, banyak buku-buku. Saudaraku, ada beberapa buku yang dikarang, saudaraku, tentang orang yang dapat penglihatan surga atau katanya pernah pergi ke surga, saudaraku, dan menjadi buku-buku yang laris. Saya cuma mengatakan kepada saudara bahwa Alkitab sudah lebih dari cukup, saudaraku, menggambarkan tentang surga itu, saudara-saudara, dan saudara bisa melihat di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, saudara-saudara. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa surga itu tempat yang indah. Heaven is a wonderful place. Why? Because we will meet Jesus there.
Oke, karena satu saya selalu ingat surah kami dikatakan oleh John Piper. Oke, do you still want to go to heaven if Jesus is not there? Sebab, saudaraku, yang kita rindukan, tempat itu menjadi surga adalah karena kita mengalami fellowship yang indah, fellowship yang kekal dengan Tuhan. Nah, ini adalah gaya hidup yang baru. Kita mencari, saudaraku, perkara di atas, dan itu bukan membayangkan tentang surga, tetapi Rasul Paulus memberikan clue. Yaitu apa? Dikatakan di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, apa artinya Kristus duduk di sebelah kanan Allah? Dua hal. Nomor satu adalah kemuliaan, dan yang kedua adalah pemerintahan. Saudara, kalau Paulus berkata cari perkara di atas, ya kita mencari kemuliaan Kristus, kita mengejar kemuliaan Kristus. Saudara terima dulu, nanti saudara akan mengerti why we need to seek the glory of Christ. Okay? Dan kita melihat, kita mencari pemerintahan Kristus, yaitu kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus menjelaskan di dalam ayat yang kedua, saudara-saudara, dia lebih jelas lagi, dia berkata begini, carilah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Nah, kata mencari, saudaraku ya, set your mind, ayat 2, set your heart, ayat 1, itu sebenarnya dari satu kata yang sama, saudaraku, yaitu kata mencari dalam bahasa Yunani, seitete, yang artinya adalah, saudara-saudara, seorang yang mencari itu artinya menanyakan, oke, mencari tahu, search, nomor 1, 2, desire, dan 3, seek. Jadi mulai pengen tahu, ya, mulai mencari tahu, kemudian setelah mulai tahu, mulai menginginkan, dan setelah itu mengejar sungguh-sungguh. Itu kata seitete. Nah, kata seitete ini, saudaraku, kata mencari ini, kata yang sama dipakai di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, itu pakai kata yang sama. Jadi, saudaraku, kalau saudara sekarang ingin mengerti arti kata carilah dahulu kerajaan Allah, ingat 3 kata kunci dari seitete ini. Oke? Cari tahu kerajaan Allah seperti apa. Yang kedua, saudaraku, setelah kau cari tahu, kau akan mulai menginginkan. Dan yang ketiga, kau akan mulai mengejar. Kau akan mengarahkan hidupmu ke situ. Oke, nah itu yang Paulus katakan. Saudaraku, carilah perkara di atas, carilah kemuliaan Kristus, kehendak Kristus, dan bukan yang di bumi. Nah, apa, saudaraku, ini dimaksud dengan yang di bumi? Nah, saudaraku, kenapa Paulus mengontraskan ini? Paulus mengontraskan antara hidup kita yang baru dengan hidup kita yang lama. Gaya hidup kita yang baru adalah mencari perkara di atas, mencari kemuliaan Kristus. Gaya hidup kita yang lama adalah mencari perkara-perkara duniawi. Apa perkara-perkara duniawi itu? Nah, Paulus memberikan daftarnya, summary-nya di dalam ayat yang kelima. Sudah lihat Alkitab saudara, ayat yang kelima. Oke, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Oke, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Paulus berkata, jangan lagi cari mengejar yang ini. Ya, jangan lagi kejar yang hal-hal duniawi ini. Saudara-saudara, lalu kita semua berkata, amin, haleluya. Saya tidak akan lagi kejar hal ini. Not too fast, not too easy. Saudara perhatikan, di dalam daftar yang Paulus sampaikan ini, ada satu kata yang penting, yaitu desire. Evil desire. Saudara tahu, desire itu dari kata epitomia, yang artinya sesuatu yang ada di dalam hati kita yang terdalam, sesuatu yang paling kita inginkan, yang saudaraku kita kadang-kadang pakai istilah craving, ya, sesuatu yang kita, saudaraku kalau ada istilah yang lain, saudaraku ngidam, saudara pernah dengar itu ya, saudaraku ya, sesuatu yang kita inginkan sungguh-sungguh. So it is not too fast to say, okay, I will say no to this. Sebab itu hal-hal ini ada di dalam hati kita yang terdalam. Dan itu sebabnya Paulus berkata, karena hal-hal ini ada dalam pusat hatimu, itu sebabnya aku menyamakan itu dengan satu kata, yaitu penyembahan berhala. Sebab berhala itu ada dalam pusat hati kita. Berhala itu adalah sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita hargai, bahkan sesuatu yang kita layani. Saudara-saudara,
Saya sampaikan hari Jumat, bahwa kita semua pasti ada yang kita sembah di dalam diri kita. Dan saya katakan menyembah itu bukan kalau saudaraku tangan lipat saudaraku ya, lalu atau angkat tangan lalu kita nyanyi, nah. Itu hanya X saja, itu hanya satu yang ekspresi di luar saja. Tapi penyembahan sebenarnya ada di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus pernah berkata di Matius pasal 15 kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia berkata gini, mereka ini menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Oke? Sebab yang mereka sembah bukan aku. Mulutnya menyembah aku, hatinya menyembah yang lain. Dan Paulus berkata, ada di dalam hati kita. Semua ini ada di dalam hati kita. Dan itulah yang kita sembah. Saudara-saudara, saya ingin berikan, hari Jumat yang lalu saya berikan kepada saudara diagnostic questions ya. Hari ini saya ingin berikan sekali lagi diagnostic question buat saudara. Kalau saudara ingin tahu apa yang kira-kira bisa menjadi idol, menjadi berhala dalam diri saudara, di dalam hati saudara. Sekali lagi, berhala itu bukan di luar, berhala itu di dalam. Sesuatu itu jadi berhala bukan karena bendanya, bukan karena bentuknya, tetapi karena hati kita terhadap benda itu yang membuat benda itu jadi berhala. Saudara, uang itu bukan berhala. Yang menjadikan uang itu berhala adalah hati kita yang mencintai uang. Saudara, pekerjaan itu bukan berhala. Hobi itu bukan berhala. Tapi waktu hati kita menjadikan itu pusat, itu menjadi berhala di dalam diri kita. Nah, saudara pernah bersyukur kepada Tuhan? Tuhan terima kasih untuk ini, Tuhan terima kasih itu. Saudara pernah bersyukur banget saudara dapat sesuatu? Saudara, saya katakan tidak salah. Tapi hati-hati, mungkin saja yang saudara paling bersyukur kepada Tuhan, itu sudah menjadi berhala saudara. Saya ingin kita merenung, saudaraku. Pernah enggak kita bersyukur sampai sujud sama Tuhan, sampai nangis. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Engkau selamatkan jiwaku, Tuhan terima kasih. Pernah enggak? Atau saudara pernah? Karena saudara dapat pekerjaan, karena saudara lulus ujian, karena saudara dapat pacar, atau saudara dapat yang lain, saudaraku. Pernah gak saudara seperti itu? Saudara sampai give thanks to God for the thing. Maybe that thing is the idol. Atau saudaraku, atau sebaliknya, saudara pernah gak mengeluh kepada Tuhan? Bahkan saudara bukan hanya komplain, tapi saudara tuh marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa aku tidak dapat ini? Saudara, mungkin yang buat saudara marah kepada Tuhan, itu sudah menjadi berhala di dalam hidup saudara. Saudaraku, berhala itu ada satu di dalam. Saudaraku, itu sebabnya sebenarnya sesuatu yang kita mesti sungguh-sungguh waspadai. Nah, saya ingin saudara lihat dua kata yang terakhir, yaitu keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara, Paulus menyebutkan keserakahan dengan penyembahan berhala itu dua hal yang berdampingan. Nah, kata keserakahan dalam bahasa Inggris itu pakai kata greed, tetapi saudaraku, kalau saudara punya New King James Version, saudaraku, atau Alkitab zaman lain selain NIV, itu ada yang pakai kata covetousness, atau dari kata kerja covet. Covet itu menginginkan sungguh-sungguh. Menginginkan sungguh-sungguh, covet. Kalau saudara ingat, 10 perintah Allah, perintah yang terakhir, 10, apa? Do not covet. Perintah yang pertama, you shall not have other God. Jadi idolatry and covet itu saudaraku jadi bookend, ya. Jadi pembungkus semua perintah Allah yang lain yang Tuhan katakan jangan kau lakukan ini. Ternyata ada di sini. Jadi sesuatu yang sangat-sangat menarik bahwa perintah pertama dan ke-10, saudaraku, itu yang menjadi, saudaraku, waktu kita melanggar perintah yang pertama dan kita melanggar perintah yang ke-10, itu saudaraku menyebabkan kita melanggar semua perintah Tuhan yang lain. Greediness, covetousness, and idolatry. Nah, kalau kita bicara tentang dua hal ini, saudara-saudara, saya ingin kita melihat apa sih sebenarnya covetousness itu. Oke, apakah saya tidak boleh toh ingin? Apa saya nggak boleh toh ingin punya mobil? Apa saya nggak boleh toh ingin punya rumah? Apa saya nggak boleh toh ingin makan enak sekali-sekali begitu ya, saudara? Tentu saudaraku bukan seperti itu. Tetapi saya ingin sampaikan pada saudara, sampai di mana kita tahu
kita itu sudah masuk di dalam keserakahan, menginginkan sesuatu yang lebih. Dengar apa yang John Piper katakan. Dia berkata begini, covetousness is desiring something so much that you lose your contentment in God. Waktu kita sudah tidak merasa konten lagi dengan apa yang Tuhan berikan, kalau saya tidak punya itu, saya tidak bisa konten, tidak bisa puas, tidak bisa bersyukur dengan hidup ini, itu sudah menjadi idol di dalam kehidupan kita. Oke? Saudara, satu hal yang kita mesti renungkan sungguh-sungguh. Sebab kita ini orang yang mudah sekali tidak puas. Kita selalu berkata kurang. Saudaraku, dan kalau sudah baca di Amsal, tidak salah, ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Yang keempat itu adalah api yang menyala, dan itu menggambarkan nafsu manusia. Covet, more and more and more and more. Nah, covetous itu disandingkan dengan namanya greed, keserakahan. Dan kalau kita bicara soal greed, saudaraku, keserakahan, maka yang paling mudah, saudaraku, yang paling manifestasi yang paling jelas dari keserakahan itu tentu, saudaraku, sehubungan dengan yang namanya satu, yaitu uang, money. Tentu keserakahan bunganya soal uang. Tetapi keserakahan dalam uang itu, saudaraku, adalah sesuatu yang kita harus waspadai. Sebab apa? Saudaraku, dengar baik-baik. Sebab seringkali kita tidak sadar bahwa kita sudah menjadi greedy. Kita sebutnya, saya enggak greedy kok. Saya cuman hemat. Saya enggak serakah kok. Saya cuman merencanakan masa depan. Saya enggak serakah kok. Saya kan cuman berinvestasi. Saya enggak serakah kok, saya cuma ingin mengumpulkan buat anak-anak saya. Kita tidak melihat keserakahan dari kita sebab tidak mudah untuk kita melihat itu. Tetapi saudara ada satu hamba Tuhan juga mengajar di Bible College, namanya Brian Rosner. Dia memberikan satu hal yang penting, saudaraku, satu pengertian tentang namanya greediness ini. Saudara perhatikan ini. Dia berkata begini, the greedy, orang yang tamak, orang yang serakah. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Lukas pasal 12, hati-hati terhadap keserakahan. Oke? Adalah orang yang punya keinginan yang kuat, strong desire, to acquire, mendapatkan, dan menyimpan buat diri mereka sendiri, lebih dan lebih lagi uang dan kekayaan. Karena apa? Karena mereka mempercayai, mencintai, dan mentaati kekayaan mereka lebih daripada Tuhan. Karena mereka berkata, ini yang menjamin masa depan saya. Ini yang membuat saya bahagia. Ini yang membuat orang hormat kepada saya. Ini yang membuat hidup ini berarti. Dan saudara-saudara, itu bukan problem abad 20-21. Sejak di zaman Tuhan Yesus sudah menceritakan, ada satu orang, dan menceritakan, saya memberikan satu perumpamaan, satu cerita, yang diberi judul, orang kaya yang bodoh. Saudara semua tahu ya, kita sebut dia orang kaya yang bodoh. Tapi kita harus jawab dulu pertanyaan, kalau dia bodoh, gimana kok dia bisa kaya? Kita mesti jawab dulu pertanyaan itu, saudara-saudara. Jangan kita buru-buru mengatakan dia orang bodoh. Oke? Tidak ada orang bodoh bisa kaya. Oh ya, dia kan bisa saja dapat dari orang lain. Oke, itu perkecualian, itu namanya anomali, outliers. Tapi orang yang membangun sendiri, saudaraku, tidak bisa kalau dia tidak pinter. Jadi saudaraku, jelas waktu Tuhan Yesus berkata ini orang kaya yang bodoh, itu bukan bodoh secara akademik, bukan bodoh secara intelektual, bodoh secara IQ, bodoh secara strategi, bodoh secara hikmat di dalam mengatur kehidupan ini. Tapi bodoh dalam satu hal, yaitu apa? Dia merasa kekayaannya bisa menggantikan Tuhan yang memberikan kepada dia security, rasa aman, dan jaminan masa depan. Oleh sebab itu di akhir daripada cerita itu Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil, apa semua hartamu itu bisa mencegah nyawamu diambil? Engkau pikir hartamu ini bisa menjamin masa depanmu? Malam ini nyawamu diambil. Your wealth can do nothing, absolutely nothing. Nah, saudara-saudara,
Saya ingin kita semua mengerti bahwa kalau kita bicara tentang berhala, itu tidak mudah. Sebab berhala itu sering adalah satu hal yang kita lihat baik, dan memang pada dasarnya baik. Hanya karena kasih kita mengalami disorder, kasih kita mengalami rusak, sehingga something good become God in our heart. Dan Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati, karena semua hal-hal itu, semua nafsu yang ingin mendapatkan lebih dan lebih dan lebih lagi itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman Allah. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana kalau Allah itu menghukum? Biasanya, saudaraku, kita punya konsep seperti ini. Kalau Allah menghukum kita, itu artinya begini, kalau kita mencintai sesuatu, oke? Kita mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, maka Tuhan menghukum kita dengan cara apa? Ambil itu dari diri kita. Saudara punya konsep demikian? Saudara sering dengar konsep demikian? Biasanya kita punya konsep seperti itu. Saya beritahu pada saudara, itu justru salah dan justru kebalikan. Saudara dengar, kalau saudara mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan, dan Tuhan ambil itu bukan karena Tuhan menghukum saudara, tapi karena Tuhan mengasihi saudara, dan ingin menyelamatkan saudara dari hatimu yang dijerat oleh berhalamu. If God takes something precious from your life, it's because God love you and want to take your heart back to Him. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan sedang menghukum, memurkai seorang, apa yang Tuhan lakukan? Mari kita baca dalam Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, saudaraku, ayat 18 dan ayat yang ke-26. Oke? Ayat pertama langsung ayat 26, oke? Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga, murka Allah nyata dari surga, oke? Atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ada kata God give them over. Allah menyerahkan mereka. Dan saudara perhatikan ya, kata give them over ini sangat-sangat populer di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau saudara melihat kitab Hakim-Hakim, itu saudaraku ada satu siklus di mana orang Israel jatuh dalam dosa, lalu mereka dijajah bangsa lain, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan satu pahlawan, saudaraku ya, ada namanya Gideon, Simpson, saudaraku, Yefta dan Otniel, saudaraku, yang lain-lain, saudaraku, ya Ehud, dan saudara-saudara mereka lepas, tapi kemudian mereka berdosa lagi dan Allah hukum mereka lagi, dijajah bangsa lain. Dan setiap kali saudaraku bangsa Israel mau dijajah oleh bangsa lain, selalu muncul kalimat ini, maka Allah menyerahkan mereka kepada bangsa Midian, kepada bangsa Filistin, kepada bangsa Moab, dan kepada bangsa-bangsa lain untuk memperbudak mereka. Oke? Give them over. Dan waktu Allah menghukum berhala daripada manusia, maka mereka menyerahkan manusia, diperbudak oleh berhala itu. Saudara kita yang, kalau saudara memberhalakan uang, maka saudara akan diperbudak oleh uang. Saudara akan menjadi orang yang pelit, saudara menjadi orang kikir, tetapi saudara juga menjadi orang yang kikir tapi mudah khawatir. Kikir dan khawatir. Oke? Kalau saudara memberhalakan pekerjaan karir saudara, saudara akan menjadi orang yang saudaraku menyiksa diri saudara dengan bekerja saudaraku di luar batas, dan saudara akan mulai dengan teman saudara, hubungan saudara tidak akan baik, saudara melihat teman saudara semua di pekerjaan sebagai kompetitor saudara. Kalau saudara mengagung-agungkan namanya romance, maka saudara akan terus diperbudak oleh rasa cemburu, jealousy and inferiority. Kalau saudara mengagung-agungkan saudaraku reputasi saudara, saudara ingin jadi orang yang populer, saudara ingin orang lihat saudara baik semua, saudara akan diperbudak oleh perasaan tertolak, dan saudara akan terus khawatir akan apa yang orang katakan kepada saudara. Kalau saudara memberhalakan anak-anak saudara, saudara yang berkata, aku ingin anakku membanggakan nama keluarga, maka saudara akan diperbudak oleh controlling spirit. Dan semua yang lain. Itu adalah perbudakan daripada ilah-ilah berhala yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu Paulus berkata, kill that.
kill the idols. Oke, matikan di dalam dirimu. Seorang tokoh Puritan yang bernama Richard Baxter, dia berkata, kill your sin before it kills you. Oke, kalau dia berkata seperti ini, kenapa saudaraku? Artinya begini, kill your sin before it kills you, artinya dia tahu dosa itu mulai dari kecil, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kalau engkau mau bunuh dosa, bunuh dia waktu masih kecil. Jangan tunggu dia sebesar, engkau tidak akan kuat melawan dia. Dan saudara, bagaimana kita bisa membunuh dosa, bagaimana kita bisa mematikan dosa. Ada dua hal, saudaraku. Bagian terakhir, di khotbah saya tentu, saudaraku sudah tahu, itu selalu bagian yang paling panjang. Nah, yang pertama, saudaraku, adalah kata therefore. Ini penting sekali. Ayat 5 dimulai dengan kata karena itu. Karena itu karena apa? Karena apa yang ada di ayat 1 sampai 4. Apa yang di ayat 1 sampai 4, saudaraku? Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa? Kita harus mengalahkan dosa dengan iman, dengan percaya apa yang Allah sudah lakukan dalam diri kita. Tidak dimulai dengan apa yang kita bisa lakukan. Oke, don't trust what we can do, but trust what God has done. And what God has done, dua hal, yaitu di Allah sudah mempersatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup kita yang lama, mati bersama dengan Kristus, tersalib bersama dengan Kristus. Paulus katakan, aku tersalib bersama dengan Kristus, tetapi aku hidup dalam hidup yang baru, namun bukan aku lagi, melainkan Kristus dalam hidup aku. Saudaraku, kita harus mulai dengan iman kita kepada apa yang Allah sudah kerjakan di dalam diri kita. Repentance is the result of a new life. Dan saudaraku, di dalam gospel, di dalam Injil, doing always follows being. Oke, kita mendapatkan being kita lebih dulu sebagai manusia baru. Baru kita hidup sebagai manusia baru. Haleluya. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah kita harus, bagaimana kita mengalahkan dosa, kita harus menaruh pikiran kita di perkara-perkara di atas. Ini caranya kita bisa lepas daripada perkara-perkara duniawi dengan memberikan, saya kasih istilah aja, perkara-perkara rohani. Nah, kenapa demikian, saudaraku? Perhatikan sungguh-sungguh. Ini penting sungguh-sungguh. Kita tidak bisa hanya berkata, aku tidak mau berdosa, aku tidak berdosa. Tidak, kita harus menggantikan dosa dengan yang lain. Saya ingin sampaikan kepada saudara, dengar baik-baik. Idolatry cannot be removed. It can only be replaced. Desire cannot be killed. It can only be replaced with other thing. Harus digantikan dengan yang lain. Tidak bisa dibunuh. Ya, saudara, kalau saudara percaya, saudara punya damai sejahtera untuk masa depan saudara karena saudara punya uang yang banyak. Bagaimana caranya saudara bisa kalau tidak ada uang itu, bagaimana saudara bisa damai sejahtera? Tidak bisa. Harus ada yang menggantikan. Demikian juga saudara, kalau saudara mau mendapatkan damai sejahtera bukan karena uang, bukan karena kemampuan saudara, bukan karena prestasi saudara, harus ada yang lain menggantikan. Dan Allah harus menggantikan tempat itu. Karena itu, saudara, it is not enough just to say no to sin. Saudara berkata, oh aku tidak mau. Oh, dengar baik-baik, not too fast my friend. Kenapa? Karena dari dosa yang pertama, kenapa Hawa itu akhirnya berbuat dosa, makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dengar baik-baik, Kejadian pasal 3 ayat 6 berkata, karena wanita melihat buah itu enak dimakan, keinginan daging, menyenangkan mata, keinginan mata, dan memberikan pengertian, keangkuhan hidup. Saudaraku, kita boleh berkata, oh dosa itu menjijikkan, tapi kenapa kita masih lakukan juga? Saya tidak tahu, kalau saudara mungkin ada yang terikat dengan pornografi. Saudara pasti tahu pornografi itu menjijikkan. Saudara pasti tahu pornografi itu dosa. Saudara pasti tahu pornografi tidak baik, merusak hidup kita. Why we still do it? There must be something pleasant. There is a pleasure in it. Dan saudara-saudara, itu yang kita kejar. Karena itu, saudaraku, karena itu kita tidak bisa, Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 2:23, kita tidak bisa, saudaraku, mengalahkan dosa dengan aturan ini, aturan itu, sebab dikatakan bahwa semua aturan-aturan itu tidak bisa menghentikan, cannot stop the indulgence of the flesh. Kita hanya bisa mengalahkan dosa kalau kita mendapatkan kesenangan yang lebih tinggi daripada dosa itu.
Karena itu the fight of sin harus dibarengi dengan the fight of seeking the pleasure and the joy of knowing Christ. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan satu ayat dalam Ibrani pasal 11. Mari kita buka sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Kita akan lihat bagaimana penulis Ibrani menceritakan tentang Musa. Bagaimana Musa itu meninggalkan saudaraku posisinya sebagai Prince of Egypt. Dan Egypt, Mesir pada waktu itu adalah negara yang paling makmur, paling besar, paling berjaya. Posisi Prince of Egypt adalah maybe is the best position you can have. Bagaimana Musa bisa meninggalkan itu? Bagaimana dia meninggalkan privilege of the Prince of Egypt? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-24. Karena iman maka Musa telah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saudara-saudara, Christ is the answer of our idolatry. Karena itu saya ingin ajak saudara semua, mari kita hari yang akan datang ini, kalau kita mau punya new way of living as a new creation, mari kita mengejar pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita kejar Kristus di dalam kehidupan kita. Saya ingin kita merenungkan satu pertanyaan ini, saudara-saudara. Saudara sudah pernah melihat kemuliaan Kristus? Have you seen the glory of Christ? Sudah pernah lihat kemuliaan Kristus? Anda berkata, oh saya pernah, ada debu emas, ada asap dan lain-lain, saudaraku. It's more than that. Bagaimana saudara tahu saudara mendapatkan kemuliaan Kristus? Kalau saudara menemukan the joy of knowing Him. The joy in knowing Him. Itu yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 3, 7-9. Apa yang dahulu kau anggap keuntungan, sekarang kau anggap rugi. Kenapa? Perhatikan saudaraku, bukan karena yang dahulu untung itu sekarang mengalami devaluasi, bukan. Itu tetap berharga, tapi aku menemukan yang jauh lebih berharga daripada itu. Brother and sister, let me say this to you. You cannot fight sin with your own desire because your desire is bound by the sin. You cannot fight sin by rejecting the pleasure of sin unless you have a better pleasure for that. And the better pleasure can only be found in Christ. Bagaimana saudara bisa menemukan Kristus dalam firman-Nya? Lalu saudara membaca firman Tuhan, berdoa. Just pray one more thing. Bukan hanya saudara kata, supaya aku mendapatkan janji-janjimu. Lebih daripada itu. So I will know Christ. So I will see His glory. When you see something good, your heart will rejoice. Saudara-saudara tidak pernah lihat pemandangan bagus, lalu hatimu menggerutu, tidak pernah. Saudara tidak pernah makan yang enak, lalu engkau ngomel-ngomel, tidak pernah. Hatimu selalu gembira. Something good will bring joy. And Christ is incomparable to anything else. Mari kejar Dia, supaya kita terus berjalan di dalam hidup yang baru, lepas daripada hawa nafsu duniawi yang membinasakan, dan kita menemukan yang indah di dalam Tuhan. Mari bangkit diri sama-sama, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, biar firman-Mu berbicara lebih dalam buat kami semua. Dan Kau sendiri Tuhan yang menunjukkan kepada kami jalan itu. Dan Kau memberikan kepada kami, Tuhan, kekuatan. Bukan hanya untuk kami melawan dosa, tapi kami boleh melawan dosa. Kami boleh membunuh kekuatan daya tarik dosa. Karena kami memiliki daya tarik yang lebih kuat daripada di dalam Kristus. Karena itu hari ini kami berdoa Tuhan, biar kami boleh mendapatkan keindahan. We can see the wonder of the beauty and the glory of Christ. Reveal to us, nyatakan kepada kami Tuhan. Kalau kami tidak bisa melihat kemuliaan Kristus, kami akan terpesona dengan kemuliaan dunia ini. Kalau kami tidak mendapatkan keindahan Kristus, kami akan terpesona dengan keindahan dunia ini. Father, have mercy on us. Oh Tuhan,
hamba berdoa, Kau sendiri yang curahkan kepada kami hari ini. Basuh hati kami dengan keindahan Kristus, with the glory of Christ. Wash and flush our soul with the glory of Christ. We pray in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Sebelum